Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di video gua. Ya, kali ini teman-teman, gua pengen buka peluang ya buat teman-teman yang pengen keluar negeri tapi punya budget minim, terus tapi juga nggak tahu mau ngapain di sana, atau mungkin belum pernah keluar negeri sama sekali. Terus apalagi ya, sebenarnya sih kalau misalkan gampang itu kan kita pakai tour and travel ya, kita bayar ikut rombongan jalan-jalan. Cuman kelemahan tour and travel itu, keuntungan yang pertama adalah menurut gue nih ya, dikoreksi aja kalau salah, itu adalah ya enak tinggal duduk doang, karena kan biasanya pakai bis gitu kan, kita makan tinggal makan, kita mau belanja tinggal ditunjukin tempatnya gitu kan, dan udah ada programnya lah, udah ada itinerary-nya namanya gitu kan. Tapi kita nggak bebas, kita kayak ya kita benar-benar pure turis aja kan. Kadang-kadang kita tuh pengen ngeblend ya di kotanya kan, pengen kayak citizen lah gitu kan, santai. Udah gitu kita nggak diuber-uber, jam segini kita janjian di sini ya gitu kan. 1 jam aja di mall ini, atau 1 jam aja di tempat ini gitu kan. Nah, kalau kita jalan sendiri kita kan bebas. Misalnya kita pengen di Menara Eiffel, mau 2 jam 3 jam mau photoshoot sampai botak, mau 5 jam di situ terserah. Atau kita kalau misalkan kayak di Belanda di Zandvoort ya namanya ya, bener nggak tuh pengucapannya? Itu kan kayak banyak tempatnya ini loh, produksi keju, produksi coklat, dan di situ banyak banget kincir angin. Itu tempatnya waduh indah banget lah. Terus atau kenapa di situ tuh waktu gue datang itu agak mendung-mendung gimana gitu, sendu gitu lah, karena memang udah sore waktu itu ya. Nah itu kalau dipakai tour and travel biasanya ada jam-jamnya tuh, 1 jam aja cukup atau 2 jam gitu. Nah kalau kita bisa sepuasnya. Nah gimana cara bisa sepuasnya? Sementara teman-teman belum pernah keluar negeri, atau bahkan teman-teman tuh ya maksudnya gimana ya? Mungkin takut ya, nggak ngerti bahasanya, belum pengalaman. Nah gue tuh membuka jasa untuk hire gue pribadi untuk jadi travel buddy lah namanya ya. Kalau mungkin kalau bahasa ininya private tour guide, namun syariah. Artinya syariah, kita jalan ya gue di hire sama laki-laki aja gitu, rombongan laki-laki. Kalau memang ada perempuannya harus ada mahramnya, artinya harus ada orang tuanya misalnya gitu, atau ada suaminya gitu kan, atau keluarga lah, suami istri anak-anak. Oke, gue boleh ikut karena ada laki-lakinya, ada mahramnya. Kalau memang kalian masih single, muda, perempuan misalnya gitu, ya ajak keluarga lah gitu kan, satu keluarga, ajak ayah ibu kalian, sehingga gue bisa jadi travel buddy nemenin kalian ke luar negeri. Nah rutenya mana? Pengalaman gue pernah ke Singapura, gue pernah ke Johor Malaysia, gue pernah ke Eropa. Terakhir 2017 itu gue keliling Eropa, rutenya dari Paris, Brussels, Belgia, Amsterdam. Kemudian kita mampir di Zurich karena gue naik bis ya, cuman transit. Habis itu kita ke Milan, Roma, terus ya ke Milan dulu, lalu ke Roma, baru pulang ke Indonesia. Itu rute terakhir gue. Jadi gue dalam tanda kutip oke lah kalau kalian mau ke Eropa, bisa tuh hire gue sebagai travel buddy. Ini lengkapnya ada di blog gua, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa baca-baca apa aja yang bisa kalian siapin untuk hire gua. Tapi for your information, di disclaimer, gue tuh nggak pengen di hire sama instansi itu, perusahaan gitu kan, karena memang gue itu bener-bener pribadi, gue nggak bernaung dalam satu PT sih. Kalau misalkan gue di hire perusahaan, otomatis gue harus punya kelengkapan dan segala macamnya lah ya untuk tour guide yang profesional. Tapi gue ya ini menawarkan aja karena kemarin gue sempet dengar ada temen gue yang punya kerjaan kurang lebih sama, tapi dia cuma nemenin bisnis travel. Jadi orang ini itu sebenarnya temennya juga sih ya, itu males kalau jalan-jalan atau bisnis travel. Misalnya dia punya urusan ke Bengkulu, bisa punya urusan ke Kalimantan, itu sendirian.
agak aneh sih sebetulnya sih, cuman ya ada yang begitu kan, dia pengen ada teman ngobrol gitu, dia di hire untuk nemenin, sekedar nanti aktivitas ke kantor mungkin dianterin sama dia, jadi itu ada pekerjaannya. Kalau terus gue pikir-pikir kenapa enggak ya gue buka untuk luar negeri, gue sebagai namanya juga sama dong, nemenin ini travel buddy kalian. Jadi nanti gue akan coba bikin itinerary-nya, kalian mau kemana, habis itu kita coba kalian request aja mau kemana, kita cobain gitu kan. Sebenarnya gue juga di Eropa nggak banyak tahu banget, tapi itu bisa dipelajari kok gitu kan. Dan gue udah pernah mempelajarinya waktu gue Eurotrip ke Eropa, dan itu insya Allah informasinya di Indonesia tuh di luar negeri itu melalui internet aja udah cukup kok. Namun kalau misalkan kalian sendiri yang misalkan ada aktivitas gitu ya, sehari-hari bekerja atau misalkan sehari-hari aktivitas apa kuliah gitu misalnya gitu, nggak sempet kan untuk ngulik-ngulik, nah itu diserahkan ke gua dan kalian nanti hire gua lah secara profesional gitu. Tapi kan pada praktiknya di sana kita kayak teman aja gitu, nanti gua kasih tahu lu kesini, di sini enak nih makanannya kan gitu kan. Dan ini gue coba cari referensi-referensi atau misalkan wisata-wisata yang syar'i gitu ya, yang muslim friendly gitu kan. Walaupun di Eropa sih udah banyak muslimnya, cuman kalau misalnya kita nggak tahu bahasa Prancis, kita nggak tahu bahasanya itu, kadang-kadang kita makan tuh bisa sembarangan gitu ya kan. Salah satu contoh tips yang dulu gue pernah alamin waktu ke Eropa, jadi kalau makan makanan daging itu lebih baik dihindari, karena mostly yang namanya sosis atau daging olahan mostly itu 30-40% itu mengandung babi, walaupun itu tulisannya beef gitu kan. Jadi kalau kita baca detailnya itu jelas banget mengandung babi. Nah itu salah satu hint aja ya untuk kalian tahu kenapa kalian butuh kayak travel buddy atau temen atau guide gitu kan. Kalau kalian bisa jalan sendiri ya nggak apa-apa, ini kan cuma nawarin ke teman-teman yang pengen lenggang kangkung, nggak pengen mikirin gue naik tram apa, gue harus naik kendaraan apa, tinggal naik makanya tapi kalian punya budget yang relatif nggak mewah gitu kan, punya budget yang ketat gitu loh untuk kesana. Nanti gue juga gue cariin hotel-hotel yang ada dapurnya gitu kan. Kita coba nginep di upper hotel, gue punya referensi juga yang udah pernah gue tinggalin di sana. Jadi kalau untuk sarapan dan makan malam itu gue sarankan untuk di hotel, masak sendiri. Siapa yang masak? Nah, gue juga bisa masak gitu kan, walaupun simple-simple ya kan. Yang penting kemakan lah, pasti ada, kita akan makan telur ayam. Di sana pun ayam tuh ada yang halal, ada yang enggak loh, gitu kan. Jadi benar-benar harus precise. Nah, apa aja yang kalian siapin untuk gua ya? Nanti lengkapnya ada di blog ya, sekali lagi ya, di blog gua. Itu mungkin kalau di sini gua nggak mau ngasih poin-poinnya, tapi yang pertama gua harus siapin adalah visa, accommodation, hotel, tiket pesawat dan segala macam itu memang harus siapin sama kalian untuk gua pribadi gitu kan. Dan misalkan kita sewa hotel dari Indonesia, semua tuh kita booking dari Indonesia. Hotel, misalnya ada perjalanan pakai bis, misalnya ada perjalanan pakai kereta, itu kita beli di Indonesia, kecuali kereta atau tram yang ada di tempat, misalnya kayak di dalam kota gitu ya. Itu kita bisa beli langsung di tiket mesin atau nanti ada di loketnya. Itu pun harus disediain untuk gua gitu. Jadi gue pure dibayar hanya jasa gue nemenin kalian dan bikin itinerary. Nanti gue juga bantuin lah kalian tuh foto-foto ya kan. Gue juga bisa foto, bisa video. Plus minusnya itulah, gue bisa masak, bisa foto, bisa video. Tapi semua tiket dan segala macam kalian memprovide. Dan gue please di notice, gue tuh nggak jualan tiket. Jadi gue nggak akan naikin tiket pesawat, gue nggak akan naikin tiket apapun, nggak. Ya kan, karena tadi sekali lagi gue bukan perusahaan, gue nggak ngambil cuan dari situlah gitu. Dia benar-benar syar'i, lu hanya bayar guanya sebagai ibaratnya apa ya, babysitting kali ya. Kasarnya tuh kayak babysitter lah. Travel buddy itu dibayar gua, nanti gue tunjukin jalan gue segala macam, tapi gue akan act atau bertindak kayak teman lu aja gitu. Misalkan gue, apalagi kalau kita jalan nanti cowok-cowok semua ya gitu kan,
Nanti kita akan cari masjid, kita akan cari tempat sholat yang enak gitu kan. Aman lah, muslim friendly lah, walaupun memang di Eropa tuh agak minim ya untuk musola dan segala macem. Mungkin gue juga saranin beberapa tempat kita harus kodok sholat gitu kan, tapi nanti itu praktek aja lah ya kan. Mungkin itu teman-teman ya. Jadi dan nggak harus ke Eropa juga, bisa juga ke Jepang, walaupun gue belum pernah gitu kan. Bisa lah nanti kita atur, gue pelajari, sebenarnya bisa dipelajarin. Nah karena di luar negeri itu benar-benar informatif sekali gitu kan. Itu cuman yang kenapa gue recommended udah ke Eropa aja, karena gue punya pengalaman ke Eropa, gue pernah punya pengalaman ke Singapura, Malaysia. Jadi itu yang pernah gue pernah ke Australia, cuman Australia waktu itu gue masih kecil ya, jadi gue ikut aja gitu kan ke bokap gue. Terakhir 2017 lah gue pernah keliling Eropa, dan itu ya alhamdulillah gue masih ingat path-nya, gue masih ingat perjalanannya. Insya Allah bisa lah kita, gue bantu kalian untuk enjoy di sana ya, enjoy trip segala macam. Mungkin itu teman-teman ya. Kalau kalian berminat silakan hubungi gue aja di Instagram gue @ocagaul. Nanti setelah itu kita akan kontak-kontakan lewat WhatsApp gitu ya. Jadi yang serius aja gitu kan. Kalau mau nanya-nanya silakan juga diklik di kolom komentar. Dan nanti gue juga akan kasih link di video ini perjalanan gue ke Eropa. Nanti ada playlistnya, kalian bisa lihat gitu. Mungkin itu aja teman-teman ya dari gue. Mudah-mudahan ada yang membutuhkan jasa gue, silakan dikontak. Ya kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, dengerin aja podcast gue atau video gue ini. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bila ada pertanyaan silakan klik di kolom komentar. Kalau memang jawabannya agak panjang nanti gue bikin video selanjutnya. Itu aja teman-teman ya. Assalamualaikum.